Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari Prodi Pendidikan Geografi 2018 Universitas Negeri Semarang. NIM 32014180114 Ronde 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi keruangan antara desa dan kota. Video ini saya buat guna memenuhi pengganti UTS mata kuliah media pembelajaran geografi. Mari kita simak video berikutnya. Yang pertama ada materi struktur keruangan kota. Nah, struktur keruangan kota ini ada definisi kota. Menurut Hib, kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat, dan permanen dengan kedudukan sosialnya heterogen. Jadi di sini kata kuncinya itu besar, padat, permanen, dan heterogen ya teman-teman. Terus permukiman yang relatif besar itu wilayahnya besar, terus padat, terus penduduknya yang tinggal itu permanen. Heterogen kalau di sini itu maksudnya beragam ya teman-teman. Kalau homogen itu seragam. Nah, maksudnya beragam itu beragam agamanya, sukunya. Kalau agamanya ya ada Hindu, Islam, Kristen gitu. Kalau sukunya itu ada Batak, Jawa, Papua ya teman-teman. Terus secara umum, kota adalah sistem jaringan manusia yang wilayahnya padat dan penduduknya tinggi. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota ada 4 ya. Yang pertama, keanekaragaman penduduk. Keanekaragaman ini maksudnya keanekaragaman heterogen ya. Jadi suku, agama atau yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, masyarakatnya individual atau masing-masing. Yang ketiga, patembayan. Jadi gini nih, misal suatu perusahaan atau pabrik baju atau apalah. Nah, itu di situ ada penduduk kota yang bekerja, misal si A, B, C, dan D. Nah, si A, B, C, dan D ini bekerja di perusahaan yang sama. Jadi itu mereka hubungannya cuma di kerjaan saja. Jadi pas udah di rumah si A, B, C, dan D ini berpisah. Jadi gitu hubungannya cuma sementara. Kemudian yang keempat, pandangan hidupnya itu rasional dan pendidikannya tinggi. Maksud dari pandangan hidup yang rasional itu dia sudah berpikir rasional. Maksudnya kayak misalnya kalau masyarakat desa itu kan berpikirnya masih irasional ya. Jadi gini, kalau dia sakit dia itu perginya ke dukun, bukan ke dokter. Nah, kalau orang kota ini pendidikannya kan sudah tinggi, jadi itu mereka berpikirnya rasional. Kalau mereka sakit perginya ya ke dokter, bukan ke dukun gitu. Selanjutnya ada teori struktur keruangan kota. Yang pertama, teori konsentris. Yang kedua, teori sektoral. Dan yang ketiga, teori inti berganda. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita simak gambar berikut ini ya. Teori yang pertama yaitu teori konsentrik. Teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess pada tahun 1920. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, teori konsentris ini ada 5 zona. Yang pertama yaitu zona 1, daerah pusat kegiatan, atau kita lebih sering menyebutnya dengan PDK. Wilayah ini merupakan daerah inti kota yang ditandai dengan gedung-gedung, pusat pertokoan, kantor pos, bank, bioskop, pasar, dan yang lainnya. Kemudian yang nomor 2, zona transisi atau peralihan. Nah, wilayah ini merupakan daerah industri manufaktur, pabrik-pabrik ringan, dan wilayah permukiman orang-orang kaya. Yang ketiga, zona permukiman kelas pekerja atau buruh. Wilayah ini merupakan
merupakan wilayah perumahan atau tempat masyarakat yang berpendapatan rendah. Biasanya rumah ini itu ada daerah rumah susun sederhananya. Yang ketiga, zona permukiman kelas menengah. Wilayah ini merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Contohnya seperti orang-orang kaya, orang-orang pejabat tinggi. Kemudian yang terakhir, zona 5, zona pengelaju. Zona ini merupakan teori yang kedua, yaitu teori sektoral. Teori sektoral ini dikembangkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930. Berdasarkan penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan lahan kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor. Nah, di sini ada gambar, bisa kita lihat terdapat beberapa zona. Nah, yang pertama, zona daerah pusat kegiatan. Yang kedua, daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga, zona permukiman kelas rendah. Yang keempat, zona permukiman kelas menengah. Dan yang terakhir, zona kelima, yaitu zona permukiman kelas atas. Yang selanjutnya, teori inti berganda. Teori inti berganda ini dinyatakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Teori ini beranggapan bahwa struktur pola keruangan kota tidak sederhana seperti teori konsentris dan teori sektoral. Berikut gambar saya akan menjelaskan. Nomor 1 itu daerah pusat kegiatan. Yang kedua, zona daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga, daerah permukiman kelas rendah. Yang keempat, permukiman kelas menengah. Yang kelima, permukiman kelas tinggi. Zona yang keenam, daerah manufaktur berat. Zona yang ketujuh, daerah di luar PDK. Zona ke-8, permukiman suburban. Dan zona yang terakhir yaitu daerah industri suburban. Contohnya itu pelabuhan, kota-kota satelit, wilayah industri, dan kompleks perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan kota. Tahap yang pertama, tahap eupolis. Tahap ini merupakan tahap di mana desa yang akan menjadi kota. Jadi kuncinya itu yang akan menjadi kota ya teman-teman. Ini contohnya itu di daerah Majesen Tegal. Kemudian tahap yang kedua, tahap polis. Tahap ini merupakan tahap di mana kotanya masih memiliki corak kehidupan agraris. Jadi agraris itu penduduknya masih bekerja di pertanian. Nah, contohnya ini di daerah Karawang. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap metropolis. Ciri-cirinya itu kota besar, perekonominya di sektor industri. Nah, ini contohnya itu ada di Jakarta. Yang keempat yaitu tahap megapolis. Tahap megapolis yaitu kumpulan dari beberapa kota metropolis yang berdekatan. Jadi gini nih. Misal ya, Jakarta, Bekasi, dan Depok. Jadinya kan Jakarta ke Bekasi itu berdekatan. Terus Bekasi ke Depok itu juga dekat. Yang kelima, tahap Trianopolis, yaitu kota yang mengalami kemunduran karena berbagai hal penyebab. Maksudnya itu kayak banjir, tsunami. Jadi apa yang menyebabkan kota tersebut mengalami kemunduran itu termasuk dari ciri-ciri kota Tiranopolis. Contohnya kayak Jakarta ya, pada tahun berapa ya, pokoknya Jakarta itu pernah mengalami kebanjiran yang luar biasa. Jadi itu anak-anaknya susah ke sekolah, jadi terhambat. Nah, terhambatnya itu gara-gara banjir tersebut. Kemudian yang keenam, tahap Neopolis. Nah, tahap Neopolis ini itu kotanya sudah
sudah mati. Jadi itu kotanya sudah menuju keruntuhan, terus sudah sepi, udah nggak maju lagi. Contohnya itu Pompeii. Yang selanjutnya ada pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, interaksi sendiri yaitu sebagai tindakan atau perilaku timbal balik terjadinya perubahan bagi pelakunya. Kalau pola interaksi desa dan kota adalah adanya hubungan antara wilayah desa dan kota yang membentuk pola atau persebaran kota baru. Misalnya nih ya, persebaran kota baru di pinggiran kota besar. Kemudian prinsip dari interaksi itu sendiri ada 3 pokok ya. Yang pertama, hubungan timbal balik terjadi antara 2 wilayah atau lebih. Yang kedua, hubungan timbal balik mengakibatkan proses pergerakan. Dan yang terakhir, hubungan timbal balik yang menimbulkan gejala, ketampakan, dan permasalahan baru yang bersifat positif maupun negatif. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan. Faktornya ada 3. Yang pertama, kelengkapan wilayah. Nah, contohnya itu ada Kota Bogor dan Jakarta. Jadi, Kota Bogor itu mengekspor atau mengimpor barang-barangnya yang berupa barang mentah ke Kota Jakarta untuk diolah. Nah, di Jakarta ini bisa di perusahaan industri atau yang lainnya, yang penting ada di Jakarta. Nah, setelah barang tersebut sudah menjadi barang yang sudah siap terpakai, jadinya itu Kota Jakarta bisa mengirim lagi ke Kota Bogor gitu. Nah kan nantinya juga Kota Jakarta itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga Bogor. Jadi gitu, keduanya bisa melengkapi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, faktor kesempatan berintervensi. Ya, maksudnya itu gini, kan ada Bandung, Purwakarta, dan Karawang. Bandung mensuplai jasa berupa hiburan ke Purwakarta. Nah, Purwakarta juga mensuplai, namun berupa makanan ke Bandung. Nah, pola interaksinya antara Bandung dan Purwakarta ini berlangsung secara lama. Namun lama-kelamaan interaksi tersebut melemah karena jaraknya kota tersebut. Di saat itu juga Purwakarta mensuplai jasa ke Karawang. Kemudian Karawang juga mensuplai berupa makanan ke Karawang. Nah, jadi karena Purwakarta dan Karawang berkesempatan berintervensi, jadinya itu melemahkan berintervensinya kota Bandung dan kota Purwakarta gitu. Kemudian faktor yang ketiga, kemudahan perpindahan ruang. Jadi tuh perpindahan fisik atau non fisik yang menyebabkan terjadinya interaksi. Jadi itu ada fisik dan non fisiknya yang memudahkan perpindahan sehingga terjadinya interaksi. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada zona interaksi desa kota. Nah, ini yang pertama city. City itu kota. Kemudian zona yang kedua suburban. Suburban itu sub daerah perkotaan. Kemudian yang ketiga suburban fringe. Ini jalur tepi sub daerah perkotaan. Yang keempat urban fringe. Urban fringe ini jalur tepi daerah perkotaan paling luar. Kemudian yang kelima rural urban fringe, jalur batas desa kota. Dan yang terakhir rural, yaitu pedesaan. Selanjutnya ada teori interaksi. Teori interaksi ada 3. Yang pertama teori gravitasi, yang kedua teori titik henti, dan yang ketiga teori grafik. Kemudian ada rumus interaksi dari teori gravitasi. Nah, rumusnya yaitu IAB sama dengan K PA dikali PB per DAB pangkat 2. Nah, keterangannya bisa dilihat dari
gambar di situ. Kemudian contohnya, kota A memiliki jumlah penduduk 1000 jiwa. Kota B memiliki jumlah penduduk 50.000 jiwa. Sedangkan kota C memiliki 200.000 jiwa. Jarak dari kota A ke kota B adalah 50 km. Jarak dari kota A ke kota C adalah 65 km. Hitunglah laju interaksi antara kota A dan B dan antara kota A dan C. Diketahui jumlah penduduk wilayah A 100.000 jiwa, jumlah penduduk wilayah B 50.000 jiwa, dan jarak antara A ke B 50 km. Kemudian jumlah penduduk wilayah C 200.000 jiwa, jarak antara A ke C 65 km. Kita bisa ketahui untuk menghitung kekuatan interaksi wilayah A ke B 100.000 dikali 50.000 dibagi 50 kali 50 sama dengan 2000. Kemudian yang kekuatan interaksi wilayah A ke C 100.000 dikali 200.000 dibagi 65 kali 65 hasilnya 4.734. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan interaksi antara kota A dan B sebesar 2000 dan kekuatan interaksi antara kota A dan C 4.734. Hal ini mengandung pengertian bahwa kekuatan interaksi berupa perpindahan manusia, barang, dan jasa antara kota A dan C lebih besar daripada kekuatan interaksi antara kota A dan B. Selanjutnya, teori yang kedua, titik henti. Rumusnya bisa dilihat di gambar tersebut. Kemudian ada contohnya juga. Jumlah penduduk wilayah A 100 jiwa dan wilayah B 150 jiwa. Sedangkan jarak antara A dan B adalah 50 km. Berdasarkan data di atas, hitunglah titik hentinya. Lihat perhitungan berikut ini. Diketahui jarak antara A dan B 50 km, jumlah penduduk yang paling besar 150 jiwa dan jumlah penduduk yang lebih kecil 100 jiwa. Kemudian kita mencari jarak lokasi titik henti. DAB sama dengan 50 per 1 ditambah akar dari 150 per 100 sama dengan 50 per 1 ditambah 1,22. Hasilnya yaitu 22,52. Nah, jadi lokasi titik henti antara kota A dan B adalah 22,52 km bila diukur dari kota A. Hal tersebut berarti bahwa penempatan lokasi pusat-pusat pelayanan sosial yang paling strategis adalah berjarak 22,52 km dari kota B sehingga dapat dijangkau oleh seluruh penduduk, baik dari kota A maupun kota B. Yang ketiga yaitu teori grafik. Bisa dilihat teori grafik ini, rumusnya ada di gambar ini. Kemudian ada dampak dari interaksi. Nah, dampak dari interaksi ini tidak selalu negatif ya teman-teman. Ada yang dampak positif dan ada yang dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, ada terpenuhinya bahan baku. Nah, di desa kan mengirimkan bahan bakunya ke kota sehingga terpenuhinya bahan baku di kota. Kemudian ada kemajuan di bidang transportasi yang menghubungkan desa kota. Nah, kedua wilayah ini, desa dan kota kan pastinya menyediakan transportasi sehingga interaksi terus berjalan. Kalau nggak ada penghubungnya, gimana kedua wilayah tersebut bisa berinteraksi coba? Kemudian dampak negatif. Selain dampak positif juga ada dampak negatifnya kan. Nih, yang pertama ada muncul daerah kumuh. Contohnya itu Jakarta. Di Jakarta itu kan banyak penduduk sehingga padat wilayahnya, dan karena kepadatan wilayah tersebut banyak itu di sana kota-kotanya tuh kumuh. Kemudian yang kedua, timbulnya konflik. Nah,
Kenapa bisa terjadi konflik? Karena perbedaan kan, desa dan kota itu pola pikirnya berbeda ya. Jadi karena pola pikir tersebut maka timbullah konflik. Kemudian ada usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Pola pembangunan di Indonesia kan masih jauh dari kata-kata merata. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kesenjangan antara pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan. Nah, karena tidak meratanya tersebut kan pasti ada faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab tidak meratanya pembangunan itu yang pertama, keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi. Yang kedua, belum optimalnya dukungan kebijakan nasional. Dan yang ketiga, terbatasnya akses petani atau pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha. Karena ada faktor-faktor penyebab ketidakmerataan pembangunan, maka akan berdampak bagi masyarakat baik desa maupun kota. Nah, dampaknya yaitu yang pertama, akses pendidikan, listrik, dan kesehatan sulit diperoleh. Kemudian yang kedua, perbedaan penghasilan antara masyarakat desa dan kota. Selain dampak, kita itu harus punya solusi untuk ketidakmerataan pembangunan. Jadi yang pertama solusinya meningkatkan daya saing antar daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dan yang ketiga, membuat rancangan kerja arahan langsung dari pemerintah. Yang selanjutnya yaitu ada dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk di kota sendiri, dampak positifnya tingkat pendidikannya lebih merata. Kemudian ada proses perubahan sosial semakin cepat. Yang dampak negatifnya itu meningkatnya pengemis. Jadi pengemis itu banyak karena kepadatan penduduk perkembangan kotanya itu semakin pesat sehingga mereka itu kesulitan mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua, kepadatan penduduk yang meningkat. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa masyarakat desa ini pada bertransmigrasi ke kota sehingga di kota ini jumlah penduduknya semakin meningkat. Demikian videonya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.